Ya, salam persahabatan. Saya ingin melanjutkan kajian tentang tesis ya. Jadi ini ada teman yang sungguhnya sudah mengikuti ujian proposal, seminar proposal. Kemudian menyampaikan ke saya perbaikan proposalnya. Saya minta untuk membuat outline. Nah, jadi judulnya Manajemen Program Tahfidz Al-Quran dalam meningkatkan minat menghafal Al-Quran santri TPQ Al-Mujahidin Pamulang. Ya, ini perlu ditambah ya, karena Pamulang itu sudah menunjukkan lokasi sih sesungguhnya, tapi coba ditambahkan yang lebih luas lagi, misalnya Pamulang itu Tangerang Selatan misalnya, supaya mungkin nanti pembaca ini kan nggak bingung ya, atau Tangerang Selatan Banten, itu lebih luas juga nggak masalah. Karena kalau yang baca orang Kalimantan bingung Pamulang di mana gitu. Baik, ini fokusnya ke outline. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kata kunci dari judul ini adalah peningkatan minat. Ya, ada peningkatan minat menghafal Al-Quran. Jadi manajemen program tahfidz itu nanti diukur seberapa kuat manajemen yang dilakukan mampu meningkatkan minat menghafal Al-Quran. Nah, jadi karena kata kuncinya adalah peningkatan minat menghafal Al-Quran yang diperoleh dari kemampuan memanage program, maka ketika membuat outline pun harusnya mengarah ke sana ya. Nah, ini saya lihat misalnya di kalau bab 1, ini bab 1 sesuai di bab yang ada untuk proposal kualitatif. Hanya saja nanti nulisnya latar belakang ini perlu ditambahkan kata masalah ke latar belakang masalah ya. Identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Ya, saya kira cukup untuk bab 1 ini. Nah, saya ingin membahas sungguhnya mulai dari bab 2. Coba teman-teman, sahabat-sahabat sekalian lihat. Bab 2 ini yang dibahas oleh penulis adalah konsep manajemen. Kemudian di bab 3-nya minat menghafal Al-Quran. Dari konsep manajemen ini, kemudian yang ditulis adalah hakikat manajemen, fungsi manajemen, tujuan manajemen, unsur manajemen, manajemen dalam perspektif Al-Quran. Kalau ini yang ditulis, maka saya menduga sangat jauh hasilnya dari apa yang diinginkan. Ini kan masih dasar sekali. Ya. Masih membahas hal-hal yang sifatnya sangat mendasar. Jadi ibarat orang mau membuat pakaian itu, membuat baju, harusnya yang dibicarakan adalah desainnya.
dan bagaimana menyelesaikan desain itu. Nah, kalau ini masih bicara benang kainnya di mana, ya. Kemudian nanti benang kain itu dijual kemana, itu masih jauh sekali. Nah, bab ketiga juga begitu, minat menghafal Al-Quran, hakikat minat menghafal Al-Quran, tujuan dan manfaat menghafal Al-Quran, metode menghafal Al-Quran, faktor pendukung dan penghambat dalam menghafal Al-Quran, upaya meningkatkan minat menghafal Al-Quran. Ini juga sangat jauh sekali, pun ada itu sangat sedikit di E. Padahal dari judul manajemen program tahfidz Al-Quran itu harusnya bisa digali bagaimana sebuah program itu di-manage, sebuah program tahfidz itu di-manage secara maksimal. Jadi harus ditemukan standar manajemen program tahfidz. Di sana digali yang sangat mendalam begitu dari berbagai macam sisi. Jadi lihat saja program tahfidz itu bagaimana memanagenya. Siapa yang harus memanage program tahfidz itu sungguhnya. Dan bagaimana orang-orang itu mulai merencanakan sampai mengevaluasi sebuah program tersebut. Mungkin kalau misalnya yang umum pernah ada kendala, ya bagaimana mereka itu mencoba untuk meminimalisir kendala itu. Bagaimana orang-orang yang terlibat langsung, para praktisi tahfidzul Quran di sebuah lembaga ini, kemudian merancang sedemikian rupa sehingga manajemennya ini menjadi efektif. Nah, efektifnya itu apa? Ya dari peningkatan, misalnya ini salah satunya misalnya peningkatan minat menghafal. Nah, ini juga ketika membahas peningkatan minat menghafal, berarti kan ada upaya-upaya yang dilakukan sehingga dari hal-hal yang misalnya mendasar menjadi ada peningkatan yang terukur. Nah, yang mendasar ini harus dibahas. Bagaimana seseorang yang memang melakukan, memfokuskan dirinya untuk menghafal Al-Quran. Apa yang kemudian mempengaruhi hal-hal yang istilahnya apa yang ada dirinya itu, kemudian dengan upaya maksimal sehingga minat itu terjaga misalnya paling tidak. Apalagi di sini meningkat. Nah, dari situ berarti nanti akan ditemukan kalau begitu harusnya sebuah lembaga tahfidz memanage programnya sedemikian rupa sehingga penghafal-penghafal Al-Quran yang ada di sana terjaga minatnya, bahkan bisa meningkat seperti apa yang diinginkan oleh tulisan ini. Nah, itu ukurannya. Baru nanti di bab 4, ukuran itu diterapkan, digunakan untuk mengukur. Di santri TPQ Al-Mujahidin Pamulang, Tangerang Selatan, Banten tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka itu dipotret. Dari potret itu kemudian diukur dengan ukuran yang ditemukan di bab 2 maupun bab 3. Sehingga nanti penulis akan menyimpulkan ya, seperti apa sesungguhnya yang dilakukan oleh TPQ Al-Mujahidin ini. Pilihan hasilnya kan dua.
ternyata TPQ Al-Mujahidin ini cara memanagenya sesuai dengan aturan yang ideal, atau yang kedua tidak sesuai dengan aturan yang dianggap ideal dari berbagai macam teori tadi. Misalnya realitasnya TPQ Al-Mujahidin Pamulang ini ternyata memang hasilnya bagus. Jadi di hasil ini baru bicara merencana, harusnya enggak. Misalnya sudah ditemukan desainnya hasilnya bagus, kemudian dilihat apakah hasil bagus itu memang sebelum melakukan tadi istilahnya manajemen program atau setelah melakukan manajemen program. Sehingga dari situ bisa diukur apakah pesantren TPQ Al-Mujahidin Pamulang itu memang menggunakan teori-teori yang umum, mengimplementasikan tahapan-tahapan apa yang memang dibicarakan oleh orang umum terkait dengan hafalan ini misalnya. Nah, kalau itu sudah bisa terukur di sana, jawabannya juga iya apa tidak. Kalau seandainya iya dan hasilnya bagus, ya pantas gitu. Orang dia melakukan ini maka hasilnya bagus. Tapi kalau tidak, kalau misalnya dia tidak melakukan manajemen seperti itu, yang diharapkan secara modern ini, yang diharapkan di sini misalnya, tapi hasilnya bagus juga, maka bisa temuannya adalah membantah apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ya, saya kira itu alur berpikirnya ya. Jadi jangan yang begini-beginilah. Ini S1 ini. Ya, ini masih dasar sekali. Cobalah yang lebih keren sedikit gitu. Lebih menukik sedikit, lebih fokus sedikit ya supaya nanti semakin mendalam pembahasannya dan semakin mengantarkan teman-teman ini untuk menemukan temuan yang seharusnya dan temuan itulah yang diinginkan. Saya kira itu ya. Tetap semangat, salam persahabatan.